Dongeng Bahasa Indonesia. Yin dan Yang. Sekali waktu, di sebuah negeri ada kota bernama Qi. Ini adalah kota harmoni dan keseimbangan. Namun dalam dekade terakhir, sesuatu di kota itu tidak beres. Sungguh, hujan di musim panas? Anak-anakku semuanya sakit karena cuaca yang aneh ini. 1 menit panas dan 1 menit lagi dingin. Orang-orang Qi merasa terganggu. Dan karena itu, Departemen Cuaca membantu mereka. Tuan Huroko, aku tidak tahu harus berkata apa. Orang-orang bertanya apakah mereka harus membawa sweater atau membawa payung. Aku juga tidak tahu harus berkata apa. Aku menunggu intervensi langit untuk membantuku. Sedikit yang mereka tahu bahwa intervensi langit berjalan sedikit terlambat. Apa? Bangun, Yang. Saatnya bersiap-siap untuk bekerja. Kau tidak ingin terlambat, kan? Bagaimanapun ini adalah Departemen Cuaca. Perkenalkan Yang, seorang peneliti dalam studi supranatural. Dia selalu tertarik pada konsep yang tidak pernah bisa dipahami atau dijelaskan. Dan inilah Tuan Yin, si realis. Orang yang selalu berjalan dalam garis lurus dan selalu membutuhkan semua jawaban. Hanya kurang percaya diri untuk mengatakan hal yang benar pada waktu yang tepat. Ini adalah Departemen Cuaca, iya kan? Tentu maksudku. Itu tertulis di sana, tapi mungkin aku tidak tahu. Oh, Jadi, Nona Yin dan Tuan Yang? Nona Yang, dan kurasa Tuan Yin. Iya, ayahku punya gagasan bahwa Yin dan Yang bukanlah laki-laki atau perempuan, tapi mereka adalah konsep. Aku kira dia menamaiku Yang untuk membuktikan hal itu. Anehnya orang tuaku juga berpendapat sama. Jadi, aku Tuan Yin. Oke, baiklah. Izinkan aku menunjukkan tempat kerja kalian. Tuan Huroko anehnya tertarik dengan para peserta baru, Yin dan Yang. Dia terus mengawasi mereka sepanjang waktu. Tapi Yin dan Yang menciptakan lebih banyak masalah daripada menyelesaikannya. Yang selalu belak-belakan, dan dia hampir tidak memberikan kesempatan kepada Yin untuk berbicara. Aku tahu bagaimana hal-hal ini bekerja dan... Tapi apa kau sudah mempertimbangkan aspek angin atau aspek suhu? Iya, jika kau mengizinkanku untuk berbicara, aku akan... Jadi poinku adalah... Bukan itu yang mengejutkan. Yin dan Yang memiliki masalah umum saat bekerja di kantor. Kopiku tadi ada di sini. Oh, aku melihat Nona Yang berkeliaran di sekitar sini. Mungkin dia mengambilnya. Kau tahu bagaimana dia? Seseorang mengirim email yang menyebut aku pembuat onar. Itu pasti Tuan Yin. Kita semua pernah melihatnya merasa tidak nyaman di sekitarmu. Suatu pagi yang dingin ketika Tuan Huroko memasuki kantor, dia melihat seorang pria aneh menunggunya. Aku dari desa tetangga dan aku di sini untuk memberitahu kalian bahwa kalian membuang-buang waktu. Apa maksudmu? Cuaca aneh di kota kita adalah karena naga keseimbangan ditangkap. Naga Shun. Kau harus membebaskannya. Dan itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita semua. Baiklah, aku membutuhkanmu. Apa maksudmu? Wow, apa kalian lihat?
Ini adalah pertama kalinya dalam seminggu salju berhenti. Kalian harus berbincang lebih sering. Itu bukan karena kita berbincang. Kita tidak punya waktu untuk itu, Yin. Aku ingin kau melihat laporan ini. Tidak ada yang bisa menjelaskan cuacanya. Tapi ada keluhan dari anak di perbukitan utara. Dia melihat seekor naga dibawa ke atas bukit. Aku pikir pria aneh itu benar. Jadi seorang anak kecil melihat naga Shun dibawa ke perbukitan dan sekarang cuacanya menjadi aneh. Benar. Ada pekerjaan yang harus kulakukan, Nona Yang. Yin, aku mohon. Kau percaya mendapatkan jawaban. Jadi jawab aku. Mengapa cuaca ini aneh sekali? Hanya kau yang tahu perbukitan utara. Itu berbahaya. Tolong ikut aku, Yin. Butuh banyak bujukan. Tapi Yang akhirnya meyakinkan Yin untuk menemaninya ke perbukitan utara. Mereka memutuskan untuk merahasiakan ini dari Tuan Huroko, dan yang mengejutkan, matahari terbit hari itu. Yin dan Yang sedang dalam perjalanan ke perbukitan utara. Meskipun mereka tidak senang bepergian bersama. Aku rasa ini bukan cara yang tepat. Ya, sayang sekali, karena aku tahu bahwa ini adalah cara yang benar. Jadi ayolah, cepat-cepat. Sudah kubilang itu bukan cara yang tepat. Ya, baiklah. Aku melakukan terlalu banyak hal. Melihat peta membawa semua beban ini, aku perlu istirahat. Aku akan mengisi air dari sungai terdekat. Tidak mungkin ada sungai di dekat sini. Maka aku akan menemukan satu. Tunggu, apa itu? Yin melihat semak bergerak saat dia menatap dengan ketakutan di matanya, dan di sanalah mereka. 5 makhluk aneh mendekati Yin. Tidak. Haiya! Hah? Ha! Tadi itu apa? Mereka adalah makhluk mistis yang disebut Rimu. Mereka takut dengan geraman harimau. Dan mereka menyukai buah beri. Wow, penelitianmu tentang hal-hal aneh menyelamatkan hidupku. Terima kasih. Oh, baiklah. Sama-sama. Cuaca mendukung Yin dan Yang. Secara mengejutkan, saat Yin dan Yang memulai ekspedisi mereka, cuaca begitu cerah. Seperti alam ingin mereka bekerja sama dalam hal ini. Tapi itu tidak pernah mudah. Yang jatuh di ujung terbuka terowongan alami yang terbuat dari tanaman merambat tebal dan gelap yang menelan manusia. Tolong! Tolong! Tidak, Nona Yang, dengarkan aku. Ini adalah terowongan alami yang terbuat dari tanaman merambat. Tenang dan biarkan mereka melakukan tugasnya. Kau akan dilempar keluar dari ujung terowongan yang lain. Naluri Yang adalah untuk menolak solusi ini dan berjuang untuk hidupnya. Tapi untuk pertama kali dalam hidupnya, dia mempercayai kata-kata orang lain. Dia ingin mendengarkan dan menerima. Dia berhenti bergerak dan menutup matanya. Dan seketika, dia tertelan dan terlempar dari ujung yang lain. Hampir saja. Terima kasih, Yin. Saat Yang memegang tangan Yin, terdengar ledakan keras. Saat mereka berdua lari menuju tempat terbuka, mereka melihat gunung berapi. Yang dan Yin memasuki gunung berapi sambil berpelukan erat. Tunggu, batu itu terbuat dari es di dalam gunung berapi. Itu fantastis. Fokus, Yin. Saat itu, mereka mendengar suara. Tolong! Tolong! Naga Shun? Ya, ini aku, Yin dan Yang. Aku tahu kalian akan datang menyelamatkanku. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba untuk berhenti. Bagaimana kau tahu? Dan siapa yang menghentikan kami? Naga naik
Naga konflik. Naga siapa? Naga Nai. Tuan Huroko? Departemen cuaca. Tempat apa yang lebih baik untuk menghancurkan masa depan Ki selain dari tempat yang seharusnya meramalkan cuaca? Tapi kenapa kau melakukan ini? Karena Kotaki berjalan dengan kekuatan batu keseimbangan dan dia menginginkannya. Ini adalah kekuatan super di alam semesta. Semuanya sesuai rencana. Cuaca yang tiba-tiba di Ki mengikis tanah dan segera itu akan merusak tanah yang cukup bagiku untuk mencapai inti. Batu keseimbangan. Dengarkan aku, Yin dan Yang. Nenek moyang kalian adalah pelindung batu itu. Itulah mengapa kalian diberi nama Yin dan Yang. Mereka tahu hari ini akan datang dan kalian harus bersatu untuk menghentikan Nai. Panas membuatku lemah. Kalian harus bekerja sama untuk mengalahkannya. Yin dan Yang saling memandang dan mengangguk. Aku tahu harus apa. Aku akan membawa naga Shun keluar dari gunung berapi. Dan kau, Yang, gunakan kekuatanmu pada Nai. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Aku percaya padamu. Yang menarik napas dalam-dalam dan berlari menuju Ni. Dia kemudian memecahkan sebongkah batu besar dan melemparkannya tepat di bawah Ni di lahar cair. Bidikan yang buruk. Apakah itu? Apa? Tidak. Segera setelah Nagasun keluar dari gunung berapi, dia mendapatkan kembali kekuatannya dan meniupkan udara dingin ke arah Ni. Dan itulah yang kau sebut konflik beku. Jadi, kita hanya harus bekerja sama untuk mengembalikan keseimbangan? Tentu saja. Bukankah itu sifat alami? Ada keseimbangan dalam segala hal. Planet ini muncul karena keseimbangan antara panas dan dingin. Yin Yang ada dalam segala hal. Dalam kehidupan kita sehari-hari, di alam sekitar kita. Kalian berdua belajar untuk menerima, mendengarkan, dan bertindak dan memberi. Itu sepenuhnya bertentangan dengan sifat kalian. Itulah yang mengembalikan keseimbangan alam. Selalu tidak sejalan dan selalu menerima, itu tidak baik. Kau harus mencapai keseimbangan. Cuaca tentu saja telah pulih. Nagasun membawa Ni membeku bersamanya. Yin dan Yang kembali ke departemen cuaca dengan senyum di wajah mereka. Tapi tidak bisa memberitahu siapapun apa yang telah mereka taklukkan. Kotaki bahagia. Begitu pula Yin dan Yang melakukan petualangan lain dengan teman baru mereka.